Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Edwin Lunando di kelas pengenalan teknologi informasi. Sekarang kita akan membahas salah satu jenis pengulangan yang bernama rekursi. Entitas yang di dalam definisinya terkandung entitas tersebut disebut juga dengan rekursif. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman, sebuah subprogram yang di dalam definisinya terkandung dirinya sendiri, terkandung nama subprogram tersebut, itu disebut juga dengan rekursif. Nah, sebagai contoh merupakan gambar yang ada di slide ini. Nah, sebenarnya satu pohon tersebut bisa dibilang dibentuk dari pohon tersebut juga yang ukurannya lebih kecil kan. Dan maka oleh karena itu terbentuklah sebuah pola. Jadi dari pohon yang kecil itu membentuk jadi satu pohon yang besar. Itulah ilustrasi dari rekursif. Nah, berikut merupakan contoh program rekursi. Nah, kalau di dunia matematika, rumus faktorial merupakan n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Jadi, di dalam rumus matematikanya terdapat definisi rumus itu sendiri, tapi dengan parameter yang nilainya lebih kecil. Nah, begitu juga dengan rekursi. Ada dua bagian yang penting di rekursi, yaitu basis dan recurrence. Nah, kalau di contoh algoritma ini, if yang atas ini merupakan basisnya. Basis itu merupakan sebuah blok kode yang menghentikan rekursi. Kenapa basis ini penting? Karena kalau tidak ada basis, rekursi ini tidak akan berhenti. Akan jalan terus, yang membuat program ini akan menjadi error, salah. Karena kita membutuhkan program yang benar-benar berjalan itu lancar sesuai definisi dan pasti ada batasnya. Kalau suatu program istilahnya menghasilkan infinite looping yang nggak selesai-selesai, ya tandanya ada yang salah. Nah, jadi dibutuhkan sebuah basis untuk menghentikan suatu rekursi. Nah, jadi dalam kasus ini, jika n-nya 1, maka menghasilkan 1 juga. Nah, inilah kasus awalnya. Soalnya kan kalau n faktorial pasti misalkan n-nya 4 itu masih dilanjutkan n-nya 3, n-nya 2, nah terakhir n-nya 1. Nah, kalau yang recurrence, nah recurrence ini merupakan kode pemanggilan dari dirinya sendiri. Jadi contoh sesuai dengan rumus faktorial menghasilkan n kali faktorial n-1. Nah, kita langsung saja, ini contoh implementasi dari Python-nya. Mari kita bikin sendiri. F faktorial n. If jika n-nya sama dengan 1, maka mengembalikan 1. Nah, inilah yang disebut dengan basis. Nah, jika n-nya bukan 1, maka yang dikembalikan adalah n kali faktorial n-1. Nah, ini disebut dengan record. Nah, cara pemanggilannya yaitu print faktorial 5. Nah, faktorial 5 kan hasilnya 120. Nah, berikut hasilnya. Kalau langkah-langkahnya sebenarnya bisa diilustrasikan seperti ini. Misalkan ini faktorial 5. Faktorial 5 menghasilkan 5 kali faktorial 4. Nah, faktorial 4 ini menghasilkan 4 kali faktorial 3. Nah, faktorial 3 menghasilkan 3 kali faktorial 2. Nah, faktorial 2 menghasilkan 2 kali faktorial 1. Nah, faktorial 1 menghasilkan 1 dan menghasilkan 120. Nah, berikut ilustrasi dari rekursif subprogram faktorial. Nah, selanjutnya merupakan kita bahas sedikit tentang bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci merupakan salah satu deret di matematika
yang hasilnya sebagai berikut: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang bilangan Fibonacci itu dibentuk dari dua bilangan sebelum dia, tapi dia punya kasus batas, yaitu kalau indeksnya 1 atau 2 itu nilainya 1. Jadi bilangan Fibonacci itu dimulai dari indeks ketiga, yaitu penjumlahan dari bilangan sebelumnya dan bilangan kedua sebelumnya. Nah, berikut rumus matematikanya. Jadi yang atas itu batasnya, yang bawah itu bisa dibilang recurrence-nya. Nah, berikut notasi algoritmik dari bilangan Fibonacci. Nah, ada nama fungsinya, yaitu Fibonacci. Masukannya berupa integer n. Berikut penjelasannya. Nah, berikut basisnya. Jika n itu 1 atau 2, maka dia menghasilkan 1. Kalau tidak, dia bakal menghasilkan Fibonacci dari n-1 ditambah dengan Fibonacci n-2. Nah, berikut implementasi Python-nya. Yuk kita bikin sama-sama. Def Fibonacci n. Nah, if n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, return 1, else return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, ini basisnya, basis. Nah, yang bawah ini recurrence-nya. Cek. Recurrence. Cara pakainya, print Fibonacci misalkan 5. Nah, Fibonacci 5, 5. Kalau 6, 8. Nah, berarti kalau Fibonacci 7 harusnya 13. 8, 21. Nah, kalau mau diusut-usut, misalkan kita mau mengusut Fibonacci dari 5. Nah, Fibonacci dari 5 itu digantikan menjadi Fibonacci 4 ditambah dengan Fibonacci 3. Nah, Fibonacci 4 diganti jadi Fibonacci 3 ditambah dengan Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 3 yang ini jadi Fibonacci 2 plus Fibonacci 1. Nah, Fibonacci 3 ini kan bisa dibilang Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1. Nah, ini tinggal diganti. Fibonacci 2 itu kan hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1. Ini hasilnya 1 juga. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Hasilnya 5. Coba kalau kita tadi Fibonacci 5. Hasilnya 5 juga. Nah, sekian saja sudah materi kita tentang rekursif. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.